Muncul. Oke. Muncul. Nah, nanti ada tulisan seperti ini ya. Inverse, determinan, ada A pangkat min 1 gitu ya, dan seterusnya. Ada istilah singular. Nah, itulah yang hari ini mau kita bahas. Jadi kalau ketemu soal-soal yang tipenya seperti ini. Oke, kita masuk ke determinan dulu. Determinan untuk matriks yang ordo 2 kali 2 ya. Kita punya matriks. Biasanya matriks itu punya nama ya, huruf kapital, A besar. Nah, di ruas kanannya kita punya elemen-elemen matriks A, B, C, D seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan matriks. Kalau soalnya nanti tentukan determinan dari matriks A, maka kita mengubah sedikit simbol yang ada pada pada matriks di atas ini. Yang A ini kita ubah jadi garis, A garis. Kayak nilai mutlak ya simbolnya. Ulangi ya. Ini dibacanya determinan. Oke. Lalu yang di ruas kanan yang tadinya kurung seperti ini kita ubah jadi garis. Tapi elemennya tetap A, B, C, D. Oke, apa yang dimaksud dengan determinan? Nah, determinan itu adalah sebuah hasil perkalian dari diagonal pada matriks, gitu ya. Jadi nanti hasilnya berupa sebuah angka, bilangan skalar. Gimana cara mencarinya? Kita ulangi lagi, ada istilah ini A sama D, dia adalah elemen diagonal utama ya. Waktu itu kita bahas seperti itu. Lalu B dengan C, ini kita sebut elemen diagonal samping. Jadi ada dua istilah ya, waktu di awal di jenis-jenis matriks. Yang miringnya dari atas ke bawah kanan itu diagonal utama, yang miringnya dari kanan ke bawah kiri itu namanya diagonal samping. Nah, determinan itu diperoleh dengan cara mengalihkan diagonal utama, yaitu si AD gitu ya, ini kita sebut diagonal utama, dikurangi sama diagonal hasil kali dari diagonal samping gitu. Ulangi ya, jadi AD kurangi BC, udah gitu doang rumusnya. Dan simbolnya sekali lagi, kalau ada kayak nilai mutlak ada huruf A di dalamnya, itu adalah simbol untuk determinan. Kadang tulisannya det gitu ya, DET dalam kurung A, nah, itu sama aja. Oke, kita coba dengan contohnya. Misal ada matriks B, elemennya 1, 3, min 2, 0. Tentukan determinan matriks B-nya berapa. Maka kita tulis seperti ini dulu ya. Determinan B adalah, kita lihat diagonal utamanya. Nah, yang tadinya matriksnya ditulis dalam kurung-kurung begini, kita tulis dalam bentuk garis saja. Diganti gitu ya kurungnya. Diagonal utamanya 1, 0, berarti kita kalikan. 1 kali 0. Lalu dikurangi, jangan lupa diagonal sampingnya tuh ini. 3 kali min 2. Oke? Boleh dibalik ya, min 2 kali 3 sama aja. Hasilnya ya udah tinggal ngitung biasa aja. 1 kali 0-nya 0 ya. Kemudian ditambah 6. Nah, hasilnya adalah 6. Udah akan semudah itu gitu untuk menghitung determinan ordo 2. Oke, sampai situ dulu gimana? Determinan paham ya intinya ya? Paham, Bu. Sip, kalikan diagonal utama dikurangi kalikan diagonal samping. Kita lanjut ya. Tadi determinan, kita langsung geser ke inverse ordo 2. Ordo 2 itu istilah lain untuk ordo 2 kali 2 ya, supaya lebih ringkas menyebutnya. Nah, inverse matrix itu nyambung sama determinan. Jadi inverse itu sebenarnya kayak gini. Kalau kita punya bilangan 3 itu dalam operasi penjumlahan punya inverse. Inverse-nya adalah min 3, artinya lawan gitu ya. Kalau kita punya angka 3 dalam operasi perkalian, dia punya inverse, yaitu 1/3. Nah, kalau di matriks A ini punya inverse gitu ya. Artinya punya kebalikan atau lawannya, yaitu simbolnya nanti A pangkat min 1 gitu. Ulangi ya, A pangkat min 1. Jadi nanti ada kebalikannya gitu. Apa rumus inverse? Rumusnya adalah 1 per determinan dari matriks A dikalikan, oke lihat ya, nih di ruas kanan ada matriks lagi nih. Lihat isinya, D min B min C A. Tolong kaitkan oleh kalian dengan si matriks A ini. Kira-kira apa hubungannya si matriks A dengan si Y? Ada yang tahu? Kebalikan. Apanya yang kebalikan? Betul sekali. Diagonal samping. Ya, diagonal utama ya. Yang ini mah diagonal utama ya. Oke. AD kita sebutnya kan tadi diagonal utama ya. Ketika mau disimpan di inverse dibalikin gitu ya. Tukerin aja tempatnya. Tadinya A di atas, sekarang jadinya A yang di bawah. D-nya pindah ke atas.
Lalu gimana dengan diagonal samping si BC ini? Ini jadi min B min C, jadi kira-kira diapain ya? Ada yang tahu? Tadinya BC, jadinya min B min C. Berarti diapakan? Dikali dengan min. Kali dengan min, betul sekali istilahnya. Kali dengan min gitu ya, atau ubah tandanya gitu ya. Ganti tandanya. Oke, itulah rumus untuk inverse. Dan jangan lupa tadi simbol ini adalah determinan ya. Berarti kalau determinan kita ngitungnya dari matriks A-nya. Berarti 1 per AD dikurangi BC dikali ini. Nah, si ini matriks ya. Dia punya istilah namanya adjoin. Ulangi ya, adjoin. Yuk kita coba dengan soal nomor 1. Tentukan inverse dari matriks A jika matriks A-nya elemennya 1, 2, 3, 4. Berarti rumusnya 1 per determinan ya. Kita lihat deh. Determinannya jadi apa ya di soal ini? 4 dikurang 6. Ya, si 4 dikurang 6 ya. 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. Lalu isi ininya tolong dong di diagonal 4 ya. 4 min 2 4 min 2 min 3 1. Kalau ibu karena ini inverse gitu ya, jadi kadang-kadang enaknya mengerjakan sesuai yang tadi kita hafalkan gitu ya. Isinya apa sih yang adjoin ini? Oh, 1, 4 dibalik gitu. Jadi gitu dulu ngisinya. Terus isi apa lagi? Oh, ini nih yang 2 sama 3 diubah tandanya. Tadinya 2, 3 jadi oh pasti min 2, min 3 gitu. Gitu ya. Jadi bacanya nggak ke samping lagi kalau untuk khusus inverse ya. Untuk yang sebelah sini. Dah, kita lanjut. Tadi ini 4 ya dikurangi 6 bawahnya ya. Ini tulis ulang, 4 kurangi 6 nya kan jadi min 2 ya. Jadi sebelah sini 1 per min 2 gitu dikali 4 min 2 min 3 1. Nah, ini kadang-kadang udah beres sampai di sini. Tapi kalau dia soalnya PG ya mungkin juga kita pengen dia pengennya dikalikan ke dalam gitu ya. Punten. Kalau soalnya esai, dia pengen dikalikan ke dalam. Jadi 1 per min 2 dikalikan ke 4, ke min 2, ke min 3, ke 1 gitu. Hasilnya jadi min 2, positif 1, lalu ini positif 3 per 2, dan ini 1 per 2. Minnya bawa ke tengah. Tadinya kan min 2 ada di bawah ya, minnya. Bawa ke tengah, dibiasakan seperti itu. Nah, itulah inverse dari matriks ordo 2. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Bu. Nggak ya? Oke, clear ya. Inverse ordo 2. Yuk kita coba, mangga. Keluarkan kertasnya dan dikotret. Silahkan tentukan, kita samakan jawabannya. Rumusnya tadi 1 per determinan ya. Determinannya berarti 4 kali 6 dikurangi 5 kali 5. Lalu yang ini ya. Yang 4 sama 6 kita tukar tempat jadi 6, 4 gitu. Lalu yang 5, 5 kita ganti tanda. Tadinya positif 5 jadi min 5, min 5. Sedangkan si ini determinan adalah min 1 ya. Kan 4 kali 6, 24 dikurangi 25. Jadinya min 1 per min 1 alias min 1 gitu kan ya. Min 1 dikalikan semuanya ke dalam jadinya min 6, 5 positif, kemudian min 4. Jadi betul sekali jawaban yang tadi. Yang lainnya sama? Oke, sip. Lanjut ya, mangga nomor 3. Coba sip, yuk coba inverse-nya jadi, oh bukan. Rumusnya kan 1 per determinan ya. Determinannya jadi berapa hasil kalian? 1. 1, ya sip. Karena 1 dibagi 3 kali min 3 dikurangi min 2 kali 5. Lalu si adjoin di sini diisi angka berapa ya? Minus 3. Minus 3. Ini ya. 2 min 5. 2 min 5. Makanya tadi ada istilah ubah tandanya. Jadi kalau tadinya min jadi positif, kalau tadinya positif jadi negatif. Seperti itu. Oke, tadi betul kata kalian, determinannya jadi positif 1 ya. Kalau 1 mah enak, 1 bagi 1 ya 1 aja. Jadi hasil inverse-nya adalah tetap yang adjoin ini ya. Jadi min 3, 2, min 5, 3. Lebih paham ya inverse matrix ya. Nah, nanti untuk soal tipe yang kayak soal nomor 3 ini ada sifat khusus, tapi nggak kita pelajari hari ini karena kita mau sampai ordo 3. Nanti ada bahasan khusus, dan kalau nggak keburu paling kalian nonton video ya nanti. Oke, kita masih lanjut. Tadi pertanyaannya kan 2 kali B inverse, sedangkan kita baru dapat B inverse-nya doang. Ya gampang aja ini mah ya, kayak perkalian skalar, tinggal kali 2 aja semuanya elemen-elemen B inverse-nya. Jadi min 6, 4, min 10, 6. Seperti ini jawabannya. Oke, nomor 4, mangga dikotret. Tahu apa dulu yang kita lakukan berarti ini untuk soal nomor 4? A kali B. Ya, sip, betul. A dulu kalikan B, cari matriksnya.
kita langsung aja ya, karena angkanya gede nih kalau nggak salah nih. A kali B ya. A itu elemennya kan 4, 5, 5, 6. B itu elemennya 3, min 2, 5, min 3. Nah, untuk tadi yang kalian sudah ngotret, yuk kita samakan jawabannya. Mengali matriks, masih ingat caranya gimana? Baris dan kolom. Ya, sip, baris kaliin ke kolom gitu ya. Paling atas dulu ya, baris pertama dulu. 45 kaliin ke 35. Jadinya kan 4 kali 12 Nah, sip, 12 ditambah tambah 25 keren. Kemudian lanjut ya ke kolom berikutnya. Jadi berapa? Sip, min 8 ditambah min 15. Lanjut, barisan yang terakhir ini. 56 kali 15 Oke, 15 30. Betul, min 10 ditambah min 18. Kita sederhanakan, maka AB-nya jadi 37 min 23 45 min 28. Itu baru AB ya. Sekarang baru deh kita cari inverse-nya dari matriks AB ini. Kayak tadi rumusnya 1 per determinan diagonal utama ini ya. Berarti 37 kali min 28 dikurangi min 23 kali 45. Lalu adjoin-nya nih. Angka di sini kita isi apa ya? Min 2837 diagonal sampingnya 23 min 45. Oke, yang ini kita hitung dulu. Ini jadi seribuan ya. Min 1036 tambah 1035, tulis ulang. Min 1036 tambah 1035 jadi min ya? Min 1. Iya. Min 1 kaliin semuanya ke sini, berarti jadi positif 28. Oke, betul. Jadi 28 min 23 45 min 37. Oke, sampai situ perkalian matriks diinverskan ya. Dan ini juga nanti ada sifatnya yang bisa membantu kita mengerjakan soal tipe nomor C ini. Dibahas di sesi berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Oke, itu inverse. Kita masih lanjut di bahasan seputar inverse. Nanti kalian akan ketemu ada istilah matriks singular dalam soal. Oke, kita perlu ketahui dulu. Yang disebut dengan matriks singular itu adalah matriks yang determinannya 0. Terus apa kaitannya sama inverse? Nah, tadi kita punya rumus, kalau inverse itu kan rumusnya 1 dibagi determinan. Kebayang ya oleh kita, kalau determinannya 0, berarti nanti ada tulisan 1 dibagi 0. Dan kita selalu waktu itu menghindari 1 dibagi 0, karena tidak terdefinisi. Akibat dari tidak terdefinisi ya udah jelas, berarti matriks tersebut tidak punya inverse gitu. Ulangi ya, jadi matriks singular T yang determinannya 0, yang tidak punya inverse. Itu istilah baru. Yuk kita cobain dengan soal ini. Ada matriks A, mangga. Determinannya berapa nih? Determinan ya, bukan inverse ini mah. Ada yang tahu? 0. Sip, 3 kali 4 12, 2 kali 6 nya 12 juga. Ya udah, 12 kurangi 12 mah 0. Nah, kalau ada matriks kayak gini, hasil determinannya 0, berarti kesimpulan kita nanti nggak punya inverse gitu ya. Yuk lanjut. Diketahui ada matriks A dan matriks A tersebut singular katanya. Tentukan nilai X yang memenuhi matriks tersebut. Oke, kita masuk ke soal yang paling awal. Matriks A-nya singular, oh berarti determinannya 0 gitu. Oke, berarti si A ini determinannya 0. Determinannya tuh apa? Determinan itu kan hasil kali diagonal ya. Berarti X min 1 dikali X dikurang si 2 ini kali ke X min 1 sama dengan 0. Jangan lupa begitu. Lalu kita urai ya. X-nya ada kurung sama X yang di luar, berarti kalikan dong. X kali X jadi X kuadrat, min 1 kali X jadi min X, min 2 kali X min 2X, min kali min 1 jadi plus 2. Jangan lupa sama dengan 0 di kanan. Sederhanakan, jadi berapa ini? X kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan 0. Sip, betul. Oke. Nah, sekarang kita mau cari X. Kira-kira gimanain lagi ya? X kuadrat min 3X sama dengan min 2. Oke, ada ide katanya si plus 2-nya pindah ke kanan. Kalau itu akan benar kalau nggak ada X kuadratnya ya. Kalau ada X kuadratnya, maka kita kembali ke bahasan waktu kelas 10. Cari A sama C. Cari A sama C, tah eta, benar sekali. Istilahnya gini. Istilah gini mah ya. Kalau ketemu bentuk ada X kuadrat bla 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 sama dengan 0, maka kita tuh sebenarnya harus mencari nilai X. Istilahnya adalah mencari akar.
akar-akar, oke? Nah, si akar-akar itu bisa dicari, atau si X bisa dicari pakai pemfaktoran atau pakai rumus ABC namanya. Untuk soal ini mudahnya pakai faktor. Gimana memfaktorkan teh? Yang ada kurung-kurung gitu ya. Nah, ini Ibu buatkan alat bantunya. Kurung-kurungnya nanti diisi apa? Kita lihat angka yang paling akhir. Ini angkanya positif 2 ya. Kita simpan di sini 2. Lalu kita simpan angka yang tengah, ini min 3, bawa tanda minnya, simpan di sini. Lalu kita berpikir ada angka dikalikan angka, hasilnya 2. Berarti kemungkinannya kan 2 sama 1 ya. Tapi dijumlahkan harus min 3. Oh, berarti nggak mungkin 2-nya positif, berarti pasti 2-nya negatif, 1-nya juga negatif. Nah, si angka ini kita tulis dalam bentuk kurung seperti ini, X min 1, X min 2, sama dengan 0. Ingat ya, ini ya, namanya pemfaktoran. Gitu ya, oke. Jadinya, kita kan mau cari X nih, belum beres. Nah, kalau ada kurung kali kurung sama dengan 0, berarti kurung yang pertama, X min 1 sama dengan kan 0. Kurung berikutnya juga sama dengan kan 0. Dari sini baru kita cari X yang pindah ruas. Ya. Atau X sama dengan 2. Ya, betul. Jadi X-nya 1 atau X-nya 2. Oke, yang soal ini dulu gimana? Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Bisa. Oke, dan kita harus kuat di bahasan ini ya. Namanya persamaan kuadrat dulu di kelas 10 dan di SMP. Karena ini akan berulang lagi dipakai di semua bab. Oke, yuk lah nomor 6. Tentukan nilai X agar matriks berikut tidak punya inverse. Nah, ada kata-kata tidak punya inverse. Maksudnya apa ya tidak punya inverse? Determinan. Ya, betul sekali. Tidak punya inverse berarti singular, berarti determinannya 0. Kayak tadi lagi berarti ya. Yuk determinannya 0. Determinan tuh ini ya, X tambah 1 kaliin 4, lalu si X tambah 1 kalikan X. Sama dengan 0 gitu. Kayak tadi lagi, dikalikan jadi 4X tambah 4. Lalu min gitu ya, X kali X ya, ada X kuadrat. Lalu min 1 kali X, jadinya min X, sama dengan 0. Kita sederhanakan jadi begini. Nah, biasanya kalau depan X kuadrat ada min, itu kita hindari dan boleh dihindari dengan cara dikali negatif kalau ruas kanannya 0. Kalau di sininya misalnya ada tulisan Fx, nggak boleh ya. Tapi kalau 0 atau angka lah 1, 2, 3, 7, min 8 itu boleh. Kita kali negatif semua. Jadi X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Yuk faktorin. Jadi apa ya faktornya? Bisa ditebak? 1 sama 3. 1 sama 3. Kok Enggak. Bukan Cena. Oke, apa dong? Oke, kita tulis aja alat bantunya ya. Kita tulis si min 4 di sebelah sini, lalu yang tengah min 3 di bawah sini. Sok cari 1 sama 3. min 1 sama 3 Cena. Betul dikaliin 1 sama 3. 1 sama 3. Lihat dulu. Hasilnya. Oh, hasilnya. Kedap, antasan. Bilangan yang dikalikan jadi min 4. 1 sama 4. Ya, itu dia. 1 sama min 4 ya. 1 sama min 4 nggak apa-apa ya. Salah juga dah, kita mah lagi belajar ya. Tebak-tebakan memang di sini ya. Jadi fokus kita ke angka yang belakang, iya gitu. Cari bilangan yang dikalikan jadi si 4, tapi ada minnya. Jadi min 4 sama 1. Udah. Kan kalau dijumlahin harus pasti min 3 ya. Yakinkan dulu ini. Udah, kita simpan jadi X min 4 kali X plus 1. Jadi faktornya ini akarnya apa? Berarti X min 4 sama dengan kan 0 atau X tambah 1 sama dengan kan 0. Artinya X min 4 berarti X nya 4 ya. Dari sini X nya min 1. Nah, itulah variasi soal inverse yang berkaitan sama persamaan kuadrat. Gimana? Bisa dipahami soal nomor 6? Oke, paling nanti rada dikuatkan lagi di soal tipe ini ya, supaya nanti kedepannya lebih lancar. Ini ada soal latihan, di screenshot dulu deh ya. Ada 6 soal. Oke, yang ini nomor 1 dan 2, Ibu lanjut. Ini nomor 3 dan 4. Screenshot dulu. Lanjut, ini nomor 5 dan 6. Ordonya 3. Jadi determinan ya. Determinan ordo 3.
Oke, determinan ordo 3 itu berarti untuk matriks yang bentuknya nanti baris dan kolomnya ada 3. Misal A, B, C, D, E, F, G, H, I, seperti ini. Oke, gimana cari determinannya? Kalau tadi yang ordo 2 dulu deh. Misal ibu punya ordo 2, 2, 9, 7, 4. Determinannya berapa gitu ya? Berarti kita tulis seperti ini kan, garis B garis, atau boleh kita tulis gini ya, det kurung B, sama aja maknanya. Gimana ya kalau tadi nyari determinan ordo 2 teh? Sip ya, 2 kali 4 dikurangi 7 kali 9 alias 8 dikurang 63 berarti min 55 gitu ya. Itu kalau ordo 2. Sekarang kalau kasusnya kayak ordo 3, kalau tadi kan kita fokus ke sini nih ya, diagonal utama dikalikan. Terus nantinya diagonal dikurangi, si diagonal samping gitu ya dikalikan. Kalau ini diagonal utamanya yang mana? Nah, ibu langsung pakai contoh aja ya, supaya nggak banyak ngarumus. Kok jawab? Salah deh. Contoh ya, tentukan determinan dari yang ordonya 3. Ada matriks namanya 1, 2, 3, 0, min 2 deh. Ini satu lagi, ini min 4 deh. Berapa ini ya? Min 1, min 3. Nah, tentukan determinan dari matriks A ini. Kita akan coba jawab pakai 2 cara. Cara yang biasanya, oke, disimak ya. Ini rada akan penuh warna nantinya. Cara yang biasa, kita akan tulis si matriks A-nya dalam bentuk determinan. Kan mau cari determinan ya. Jadi pakai garis. Kurung diubah jadi garis. Ulangi tulisannya 1, 2, 3, 0, min 2, 1, min 4, min 1, min 3. Mengambil ide dari matriks ordo 2, tadi diagonal utama dikalikan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau di soal ini diagonal utamanya yang mana berarti? Betul, ini kan ya 1 min 2 min 3, berarti kita akan kalikan seperti itu. 1 dikaliin min 2 dikali min 3 gitu. Nah, terus ada lagi ternyata angka yang arahnya tuh sama dengan diagonal utama, yaitu si 2 ke 1 ini gitu ya. Berarti nanti kita akan tambahkan dia dengan 2 kali 1, tapi jadinya nggak lengkap, ini baru 2 angka. Padahal yang lainnya tuh 3 angka. Maka kita tambahin unsur lain di sini. Oke, nambahin unsur lainnya apa? Kita tulis deh, berarti supaya lengkap ada 3 angka. Si kolom pertama tulis sebelah situ, di luar seperti itu. Sehingga sekarang lengkap angkanya, si 2 dengan 1 dikalikan juga dengan min 4 begitu. Nah, masih dengan diagonal utama kita bicaranya. Yang searah, ini ada angka 3 bisa dikalikan dengan 0, berarti tambahin ya. Tapi harus 3 angka, oh berarti kita tambahin lagi deh dengan kolom kedua, tulis di luar sebelah sini nyimpennya. Sehingga 3, 0 bisa dikali dengan angka min 1 seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Terus tadi di ide ordo 2 dikurangi cenah sama diagonal samping. Kalau di sini diagonal samping yang mana ya berarti? Betul, 3 min 2 min 4. Bacanya boleh gitu ya, atau min 4 min 2 3 sama aja ya. Kan dikurangi ya ide untuk diagonal samping mah. Oke. Berarti ibu akan kurangi dengan diagonal samping. Angkanya adalah yang ini ya. Tuh. 3 dikali min 2 dikali min 4. Terus yang searah lagi sama diagonal samping yang mana? Ini. Tapi karena diagonal samping tadi bicaranya dikurang ya. Kata ordo 2. Jadi 1 dikurang 1 kali 1 kali min 1. Masih ada lagi yang bentuknya sama dengan diagonal samping? Ada. Dikurang 2 kali 0 juga. Sip, betul sekali. Tapi dikurang ya. 2 kali 0 kali min 3 seperti itu. Jadi ulangi ya. Kalau ada diagonal utama, tandanya tambahin. Kalau ada diagonal samping,
maka tandanya dikurangi gitu ya, itu yang warnanya ungu. Yuk kita hitung sampai beres. 1 kali min 2 kali min 3 jadi 6. Sip, 21 Min 8 30 min 1 min 1 0 0. Nah, Oke, lanjut. Yang lain. Yang warna ungu nih. Jadi berapa? min 24 Min. 24 Min ya. iya Yang tengah nih, yang 1 min 1. 1 Betul. Tambah 1. Yang akhir yang 2 0 min 3. nah 0. Oke, karena ada 0 ya, enak banget. Udah, sederhanakan. Jadi berapa? min 2 di 2 Min min 23 min 25 Min 25, iya, sip, min 25. 6 kurangi 8 min 2 ya. Min 2 ini min 1 jadi min 25. Itu jawabannya untuk cara yang biasa ini. Oke, kita coba dengan cara kedua, namanya sarus. Metode sarus. Sebentar. Masih soal yang tadi ya. Sekedap ini goyang ya. Cara 2 kita sebut dia metode kebalik ya Allah. Yang tadi yang sarus, ini cara biasa, punten ya. Kan salah nulis lagi. Oke. Ada cara kedua gitu ya. Cara kedua konsepnya gini. Tadi kita punya soal matriks A-nya adalah tadi apa ya? 1 2 3 0 min 2 1 min 4 min 1 min 3. Seperti itu ya. Oke, untuk cara yang keduanya kita fokus hanya pada baris pertama. Berarti yang elemennya itu 1 2 3. Oke. Caranya begini. Ibu akan main tutup buka ya. Awalnya ibu mau coret. Fokus pada angka 1 dulu. Oke. Angka 1 pada baris pertama ya. Angka 1 itu ada di baris pertama dan juga ada di kolom pertama gitu ya. Oke, maka determinan dari matriks A-nya kita akan tulis dia 1 dikali. Dikali apa? Sisa angka yang nggak dikasih warna orange tuh. Sisa angkanya adalah min 2, 1, min 1, min 3 gitu. Tapi ini tuh harus dicari determinannya. Jadi dalam bentuk operasi determinan. Lanjut ya. Kemudian kita akan tambahkan dengan, tadi bicara baris pertama angka 1-nya. Sekarang angka berikutnya yaitu si 2. Si angka 2. 2 termuat di, udah jelas di baris pertama ini dan juga di kolom gitu ya. Kolom yang mana? Kolom yang tengah. Yang ini. Ibu tutup tuh ya. Sisa angkanya jadi apa dong? 0, 1, min 4, min 3 gitu ya. Yang nggak kena warna hijau nih ya. Jadi kita akan tulis 2 dikali gitu 0, 1, lalu si min 4 dengan min 3. Lanjutkan lagi. Tadi di baris pertama ada angka 3, berarti kita akan tulis tambah 3 dikali gitu. Tambah 3 dikali. Dikali apa? Oh, sorry, kegeser ya. Sip gitu ya, itu ditutup ya. Jadi sisanya tinggal, punten, salah nih. 0, min 2, min 4, min 1. Seperti itu. Selebihnya kita tinggal hitung, berarti yang determinannya ini. Sudah azan ya, punten sakedap deui. 1 dikali, nah ini ya determinannya. Min 2 kali min 3 jadi 6, dikurang. Min 1 kali 1 jadi min 1. Ditambah yang hijau ya, 2 dikali 0 kali min 3 nya 0, dikurang. Min 4 kali 1 jadi min 4. Lalu ditambah si yang 3 nih sekarang. Determinannya 0 kali min 1, 0, dikurang. Min 4 kali min 2 itu positif 8. Sederhanain weh. Jadi hasilnya adalah 6 tambah 1 ya. Jadinya 7 kali 1, 7. 0 dikurangi min 4 jadi positif 4 ya. Dikali 2 jadi 8. Terus 3 kali min 8 jadi min 24 gitu ya. Jadi ingat ibu, punten pisan. Kelupaan tadi.
Boleh lihat yang ini dulu ya. Yuk sebentar, bisa nanti jadi salah. Ini tadi kan ada ibu simpen angka ya, plus, 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 min, min, min gitu ya. Oke, itu dipakai. Kalau diagonal utama kasih plus, kalau diagonal samping kasih min. Nah, kalau cara kedua, kelupaan tadi. Harusnya di sini kita simpan ini plus di awal ya. Pas yang tengah kasih min. Nah, punten, mudah-mudahan kelihatan. Di sini kasih plus. Ulangi ya. Plus, min, plus. Artinya angka satunya kasih plus, angka duanya mah kasih min harusnya. Angka yang belakang kasih plus lagi. Jadi selang-seling plus, min, plus. Oke? Sehingga salah di sini tadi. Ini harusnya min. Ini min 8. Oke? Jadi 7, min 8, min 24. Ini harusnya min 1, min 24. Jadi sama yang tadi. Tuh, ketahuan deh. Kelirunya. Oke ya? Paham ya cara yang kedua? Yuk contoh nomor 2-nya. Berapa